Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Maulana. Di sini saya akan membahas tentang 4 tips agar usaha kita harus tumbuh berkembang dan semakin besar. Yang pertama, salah satu kuncinya adalah meningkatkan sales atau meningkatkan penjualan. Seperti kita tahu, jualan adalah jantung dari sebuah usaha. Kalau penjualnya itu bagus, maka perusahaan itu bagus. Kalau penjualnya itu lantai atau turun, maka perusahaan pun akan melakukan hal yang sama. Penjualan sangat penting. Divisi marketing ada divisi yang sangat penting yang menentukan perusahaan itu bisa terus berjalan. Kalau kita mengalami stuck di penjualan, kita harus gali gimana caranya untuk memperbesar pasar, meluaskan pasar, atau menambahkan penjualan dengan cara marketing promo yang tepat, yang relevan dan saatnya yang sesuai dengan hal yang sedang dibutuhkan oleh customer kita, oleh pasar kita. Kalau kita sudah perlu saatnya membuat cabang, kita harus segera membuka cabang. Jangan kita tunda. Kalau memang kesempatan membuka cabang agar pasti kita semakin lebih luas lagi, kita akui sisi pasar itu. Kita segera membuka cabang. Ingat, membuka cabang juga harus dengan perhitungan yang matang. Lebih bagus lagi jika kita sudah memiliki market yang pasti, sehingga market itu bisa kita andalkan. Misalnya kita di perusahaan interior, kita sudah mempunyai captive market di suatu tempat yang kita harus mengerjakan satu kontrak jangka panjang. Mungkin 1 tahun mengerjakan satu tower apartemen dari tertentu, kita mengerjakan saja. Jika sudah ada, maka kita menambahi market yang lain. Itu salah satu keuntungan kita jika sudah ada captive marketnya. Yang kedua adalah menurunkan cost. Itu pentingnya sekali ya. Cost driven pada sebuah perusahaan itu sangat penting. Bagaimana agar kita selalu berusaha agar cost itu menjadi lebih kecil, atau cost itu bisa kita reduksi. Bagian-bagian mana yang masih belum efisien harus kita efisienkan. Bagaimana masih terlalu gemuk harus kita rampingkan. Agar kita menjadi lebih produktif, harga per unit atau cost per unitnya bisa menjadi lebih kecil, sehingga kita bisa menjual per unit. Harga produknya bisa kita turunkan, atau ketika ada kenaikan kita bisa bertambah agar harga tidak selalu naik dan naik lagi. Bahkan kita harus cukup ekstrim, bahkan kita harus mencari agar proses produksi atau alur produksinya ini menjadi semakin efisien. Bahan baku, bahan penolong harus kita atur sedemikian rupa agar mereka produksi itu menjadi lebih efisien, menjadi lebih simpel, menjadi lebih produktif. Misalkan pemakaian suatu bahan, kalau memang bisa diirit ya harus diirit lagi. Pemakaian suatu material, apa yang kita iritkan, yang bisa memungkinkan kita bisa dipakai 2-3 kali, harus kita perpanjang lagi, mungkin bisa dipakai 4-5 kali. Jadi kita harus mengefisienkan bahan, memakai bahan yang tidak sekali pakai bisa dipakai berkali-kali. Yang ketiga adalah atur cash flow. Cash flow ini benar-benar penting, sangat krusial disebut usaha perusahaan yang sehat. Dia tidak untung tapi masih bisa hidup, atau cash flow bagus tapi ada perusahaan yang untung tapi cash flow-nya berdarah-darah karena keuntungan itu tidak cash. Keuntungan hanya untuk di atas kertas saja, tapi uang tidak ada. Mungkin uang itu masih jadi untung, atau uang itu menjadi inventory, atau keuangan itu untuk bahan baku, harus benar-benar kita perhatikan. Bagaimana itu cash flow kuat? Uang yang kita dapatkan harus kita pastikan dipakai untuk usaha lagi, untuk memperbesar modal, untuk menambahkan kapital kita, untuk membeli mesin kita, mungkin membeli alat produksi yang lain. Jangan modal atau keuntungan yang kita dapat itu untuk hal yang sifat konsumtif, mungkin membeli mobil baru untuk hiburan. Yang keempat adalah buat usaha kita tetap relevan. Maksudnya itu agar usaha kita itu tetap menjadi pilihan pertama dari konsumen, dari pasar kita, buat usaha kita ini menjadi tetap mudah, tetap baru, tetap menarik di mata pelanggan kita. Jadi ada 4 tips agar usaha kita terus tumbuh. Yang pertama, tingkat sales atau penjualan dari barang atau perusahaan kita. Yang kedua adalah menekan cost efisien di segala lingkup, efisien dan efektif. Yang ketiga adalah atur cash flow. Cash flow kita menjadi kunci dari usaha kita agar lebih maju, lebih besar. Membuka cabang baru itu diambil dari uang kita atau cash flow kita. Yang keempat adalah buat usaha atau barang produksi kita menjadi tetap relevan, tetap menjadi pilihan dari pasar kita. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih selebihnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.